Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifik Arifin. Saya Kasiah Junus. Selamat datang di Techniques by Inixindo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Kasiah sebagai... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topiknya adalah Community of Inquiry. Nah, ini sebuah topik yang yang sangat spesifik barangkali ya, karena sangat gurih Pak ini, topik yang sangat gurih dan crispy. Kalau boleh, apa sih bahasa Indonesianya Bu dari Community of Inquiry ini? Mungkin sederhananya bisa diterjemahkan sebagai komunitas inquiry itu ya Pak ya. Komunitas inquiry. Nah itu ada dua sebenarnya. Ada dua. Yang pertama itu komunitas inquiry itu adalah komunitas sekumpulan orang-orang yang dalam upaya untuk membentuk pengetahuan bersama melalui negosiasi, dialog, menyelesaikan masalah, begitu. Kemudian yang kedua itu adalah Community of Inquiry Framework atau model. Model, ya. Itu sebuah konsep ya. Jadi yang satu itu komunitas, yang satu itu sebuah kerangka kerja. Gitu. Tapi konteks dari inquiry-nya itu sendiri apa tuh Bu? Inquiry itu adalah upaya dalam pembentukan pengetahuan sebenarnya. Ya. Itu ya. Ya. Kalau diterjemahkan dengan pertanyaan tuh nggak bisa ya. Inquiry itu kan kalau kita lihat di Google itu artinya bertanya atau gimana gitu ya. Bertanya, mengkonfirmasi, negosiasi, gitu terlibat semua di situ, Pak. Iya. Itu jadi artinya sebetulnya apa tadi Bu? Yang ini Bu Kasiah? Yang model ya Pak ya. Kalau yang model sebagai model atau framework Community of Inquiry itu adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan itu ya proses belajar kolaboratif ya antar pembelajar di mana di situ terjadi dinamika antara hadir secara sosial kemudian menjalankan peran sebagai anggota komunitas memfasilitasi jalanan diskusi yang bermakna dan juga mengerahkan kemampuan berpikir kritis begitu. Intinya ada 3 itu Pak dalam Community of Inquiry Framework itu. Jadi ada social presence, teaching presence dan cognitive presence. Teaching presence dan cognitive presence. Oke, nanti kita bicara lebih ini lagi ya, lebih detail lagi ya. Jadi peran pengajar di sini sebagai fasilitator gitu barangkali ya, Bu Dr. Kasiah. Iya, COI atau komunitas inquiry gitu ya, itu sebenarnya konteksnya adalah pembelajaran aktif, Pak. Pembelajaran aktif. Ya, active learning atau student centered learning. Nah, dalam student centered learning itu siswa atau mahasiswa itu bukan objek dalam pembelajaran. Dia subjek. Ya, dia pelaku aktif. Begitu ya. Jadi proses pembentukan pengetahuan itu sebenarnya proses aktif bukan proses pasif. Nah, siswa atau mahasiswa itu sebagai pelaku utama, aktor utamanya, gitu. Nah, bagaimana peran guru atau dosen? Nah, perannya itu adalah memastikan proses belajar itu terjadi. Bisa sebagai fasilitator, kemudian kadang sebagai narasumber, sebagai coach, kemudian sebagai scaffolder, kemudian sebagai misalnya motivator begitu. Jadi peran kita sebenarnya kompleks, lebih kompleks kalau kita mengajar dengan student centered learning demikian, Pak. Nah, kalau uniknya di dalam Community of Inquiry Framework ini, peran fasilitator itu tidak didominasi oleh guru atau dosen, tapi pembelajar juga mempunyai peran sebagai anggota aktif yang juga bertanggung jawab membuat diskusi itu berkesinambungan dan mencapai tujuan bersama begitu. Jadi peran aktif inilah yang membuat belajar aktif tadi ya, peran aktif sehingga kita bisa memberikan saran kepada teman-temannya gitu ya. Betul. Memberikan saran ke teman-temannya, memberikan pertanyaan begitu, menyanggah pernyataan teman-temannya, dan kadang-kadang dia sebagai narasumber loh Pak. Siswa itu mempunyai potensi luar biasa, dia bisa menjadi narasumber bagi temannya. Betul.
bisa balancing ya antara jadi pengetahuan siswa yang pengetahuannya lebih dulu gitu bisa memberikan pengetahuan dia kepada teman-temannya yang belum mendapatkan pengetahuan itu barangkali gitu ya. Betul, betul. Dan siswa yang heterogen itu dia datang ke kelas, datang ke kelompok itu dengan modal yang bermacam-macam. Begitu dia datang, ketemu bersama, nah itu akan terjadi interaksi di situ sehingga orang akan belajar banyak dari orang lain. Begitu. Tapi kalau belajar kelompok itu Bu Kasih ya, biasanya kita butuh kemampuan leadership. Betul. Berarti Betul. harus ada siswa yang mempunyai karakter seperti itu barangkali enggak? Atau gimana cara fasilitator memilih leader yang ada di kelompok kerja itu? Begini Pak, ini dari praktek ya, dari praktek ya, dari pengalaman itu di dalam kelas itu selalu ada orang-orang yang menunjukkan leadership-nya Pak. Ya di kelas itu mungkin ya dari 50 orang itu sekitar 10 itu udah kelihatan dia bahwa dia punya kemampuan itu secara natural begitu ya. Tapi kan kita pingin juga yang pendiam itu juga mengeluarkan potensinya begitu ya. Jadi bisa diakali sebenarnya ya, dosen atau guru itu bisa membantu kelompok misalnya pembagian kerja gitu, memilih salah satu yang menjadi moderator atau fasilitator atau ketua kelompok itu secara bergantian, jadi setiap orang punya kesempatan itu. Dan ada baiknya juga kita sebagai guru itu memberitahu manfaatnya apa, jadi fasilitator, bagaimana kita berperan sebagai fasilitator supaya mereka tahu perannya dan tahu menjalankan perannya dan menjalankan perannya dengan senang. Itu kata senang itu yang harus kita ciptakan Pak, karena orang akan belajar baik, siswa akan belajar dengan baik kalau hatinya senang, kalau dia senang ketemu gurunya, kalau dia senang ketemu teman-temannya, dan COI itu memfasilitasi itu. Seru banget ya. Tapi ada juga yang pasif, Bu, kasihannya. Jadi ada juga yang pemalu barangkali atau apa gitu. Ini men-triggernya gimana supaya dia juga merasa senang, merasa nyaman gitu ya? Nah gini Pak, siswa yang tidak kontribusi, siswa yang diam, yang aktif, itu tidak kita bisa asumsikan dia tidak belajar. Betul. Ya. Boleh jadi dia itu tidak kontribusi secara teks atau secara verbal, tapi sebenarnya dia belajar, dia membaca, dia membandingkan, dia ada proses belajar secara mandiri itu terjadi. Betul. Gitu, ya. Banyak Pak penelitian tentang passive partisipan ya, passive student itu seperti apa. Menurut saya malah mayoritas kita gitu ya budayanya ya. Jadi kalau kita lihat di kelas-kelas gitu yang menonjol itu sedikit. Betul. Yang tidak menonjol banyak, tapi bukan berarti mereka nggak belajar. Nah, tapi walaupun demikian, kita baru tahu mereka belajar kalau mereka bersuara, ya nggak Bu? Betul. Nah, itu gimana caranya supaya mereka juga... Dan kita tahu Pak, kita tahu itu pemahamannya salah atau tidak, itu ketika dia bersuara. Tuh, gimana sih? Gitu ya. Gimana tuh? Nah, ini Pak, dari pengalaman ya, minggu pertama itu pasti diam semua. Minggu pertama ya, 2-3 hari kita kasih trigger, itu mungkin baru 3 hari ada jawaban gitu. Itu karena apa? Karena mereka saling menunggu. Ya. Nah, kalau saya ya, saran saya kalau misalnya kita membuka diskusi kok nggak ada tanggapan, itu kita harus mengetahui mereka diam karena apa. Gitu ya. Saya melakukan itu Pak. Saya melakukan itu, saya lakukan survei saya tulis dalam paper gitu ya. Dan ternyata penyebabnya itu mereka saling menunggu karena 3 hal. Yang pertama, itu mereka belum pasti. Saya itu berbahasanya harus kayak apa sih? Jangan-jangan kalau bahasanya agak slang gitu, Bu Kasih nggak perkenan ya, gitu. Jangan-jangan guru nanti nggak suka ya kalau begini, atau harus formal gitu. Nah itu harus diatasi. Dari awal kita harus menyatakan, kamu boleh pakai bahasa ini, kamu begini, dan ditunjukkan dengan cara kita berbahasa. Itu yang pertama. Siswa bingung dengan cara komunikasi seperti apa yang diterima guru. Yang kedua, mereka itu biasanya ini suatu strategi yang baru bagi mereka. Ya, saya ngajar matematika, kok matematika diperbincangkan ya, gitu. Itu sesuatu yang baru.
Sehingga mereka itu membaca dulu situasi. Dia mencoba melihat situasi dengan diam, melihat saya reaksi gimana, melihat guru seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga nih yang penting Pak, mereka itu diam karena mereka merasa bahwa pengetahuannya masih sedikit sehingga tidak mempunyai bahan untuk disampaikan. Begitu. Padahal di dalam community of inquiry itu orang datang di dalam sebuah komunitas kemudian berinteraksi itu tidak harus memberikan gagasan, tidak harus menyampaikan solusi. Betul, ya. Bahkan dia menyapa, kemudian dia menyampaikan, Bu Kasia saya bingung gitu. Itu sebuah kontribusi yang luar biasa. Oke. Ya, karena itu yang harus mahasiswa tahu. Kamu itu hadir bercerita, ngomong saya senang atau saya sedih, saya takut nggak lulus, itu adalah penting buat saya. Ya. Dan sampaikan itu, dan itu kontribusi. Kamu tidak diharapkan datang membawa teorema baru gitu, atau memberikan solusi yang luar biasa, tidak. Kamu tampil sebagai real person, gitu. Termasuk memberitahu kebingungan. Kalau kamu ngomong bingung, seluruh kelas itu akan tentram loh, terutama mereka yang bingung, karena mereka nggak bingung sendirian gitu loh. Jadi oh itu ya Bu ya, oh enggak, oh Bu saya bingung gitu. Mahasiswa jadi atau siswa akan menjadi nyaman. Bu saya bingung, Bu saya nggak ngerti. Ini gimana Bu, bisa nggak diulangi yang di kuliah kemarin? Gitu. Nah, ya, gitu, ya. Itu udah bagus sekali ya kalau ada suara-suara seperti itu ya, suara-suara yang menanyakan gitu. Itu kan justru tujuan daripada community of inquiry itu supaya betul Pak. Rajin bertanya gitu. Iya. Tapi Bu Kasia, ada guru-guru yang sifatnya itu malah kurang suka kalau muridnya itu banyak bertanya. Itu gimana Bu untuk guru-guru seperti ini? Nggak cocok kali ya si UAI dikasih ke mereka. Bisa nggak Bu? Nah, kalau guru siswanya tidak suka bertanya, nah agak sulit ya berkembangnya dari mana gitu, karena orang itu belajar akan dengan mudah mengerti kalau dipicu oleh rasa ingin tahu. Ya. Nah, kalau mereka itu datang ke kelas karena saya ingin ketemu Bu Kasia, saya punya pertanyaan, itu yang strategi saya di situ Pak. Jadi sebelum datang di kelas interaktif di Zoom meeting, itu di forum diskusi saya itu menimbulkan memberikan banyak pertanyaan, banyak kasus yang mahasiswa jadi ini bingung nih, jadi ini gimana ya? Berarti mereka harus datang ke kelas untuk mendapatkan penjelasan atau mereka harus membaca buku dan sebagainya gitu. Jadi bertanya itu sebenarnya modal untuk belajar. Iya, betul. Jadi tapi memang repot Pak, memang repot ya karena kita harus siap dengan pertanyaan. Dan sebenarnya kita nyantai juga, kadang kita nggak bisa menjawab pertanyaan siswa juga nggak apa-apa juga. Artinya, senang sekali siswa saya mempunyai pertanyaan yang luar biasa, itu harus sangat disyukuri. Dan tidak menurunkan kemuliaan kita kalau kita nggak bisa jawab kan Pak. Nggak semua orang bisa menjawab semua pertanyaan, nggak apa-apa juga kalau misalnya ada pertanyaan nggak bisa dijawab. Ya. Dan kita itu justru belajar banyak dari siswa loh Pak. Ya, itu yang mau saya bilang. Betul, kita itu belajar banyak. Kita akan menjadi lebih pandai itu karena banyak kasus kita hadapi di siswa. Siswa itu guru kita loh Pak. Ya. Guru kehidupan kita itu adalah mahasiswa kita, siswa kita, murid kita itu. Ya justru itu, jadi kita banyak belajar dari mereka melalui pertanyaan-pertanyaan mereka. Betul jadi, Pak, betul ini sekali. Sebetulnya para teman-teman dosen kita harus tentu semuanya merasakan hal seperti itu ya Bu ya, barangkali ya. Jadi saya kira lebih banyak yang mencintai pekerjaan sebagai dosen dan senang ditanya ya, senang ditanya bahkan di debat gitu ya. Yang modern seperti itu barangkali ya. Jadi kan kenyataannya masih ada juga sih ya, yang mungkin nggak terlalu banyak sekarang. Jadi kita lanjutkan ya Bu Kasia ya. Jadi udah jelas tadi bahwa siswa itu juga harus memahami dulu nih sifat gurunya seperti apa gitu ya. Yang 3 hari ekspektasi Pak, adaptasi. Ya. Nah sekarang yang mau saya tanya, kita bicara tentang komunikasi berbasis teks, gitu yang merupakan juga bagian dari community of inquiry. Itu apa Bu maksudnya dengan komunikasi berbasis teks? Kenapa kok teks yang dijadikan basisnya gitu?
kita sebenarnya kan menggunakan teks itu ya, kita lebih banyak texting sekarang hidup kita ya Pak, dengan WA, dengan SMS, dengan Facebook gitu ya, dengan email, dengan diskusi online di LMS itu semua kan basisnya teks Pak. Gitu, ya. Ya kan? Jadi verbal kita berkurang sebenarnya kan. Kalau dulu kan lebih banyak komunikasi verbal, nah sekarang kita banyak berkomunikasi berbasis teks. Nah, komunikasi berbasis teks itu kan unik, Pak. Kalau tatap muka seperti ini, saya bisa mendengarkan intonasi suaranya, saya bisa melihat wajahnya, dari situ komunikasi akan dibantu, Pak. Jadi kalau verbal seperti ini ada bantuan non-verbal yang membantu komunikasi kita sampai. Nah, kalau berbasis teks, nah, itu tantangannya di situ. Tapi dua-duanya mempunyai keunggulan sendiri-sendiri sebenarnya. Komunikasi berbasis teks juga banyak keunggulannya. Ya. Ini harus real time atau tidak, Bu? Tidak, Pak. Kelebihannya adalah kita nggak harus real time, kita nggak harus sinkron, kita bisa asinkronus. Bisa lewat email juga berarti? Ya, bisa lewat email, siswa dan dosen bisa membaca kapan dia punya waktu. Dan kalau dia punya waktu, kan kita dan bisa dibaca berulang-ulang. Sehingga pemahaman kita terhadap pesan itu lebih utuh. Dan kita bisa kaji, dan ini kelebihannya adalah kita bisa mempersiapkan jawaban. Saya mau cari dulu, untuk ini jawabannya yang paling, saya browsing dulu gitu. Jadi kita bisa mempunyai waktu untuk menyiapkan respon yang berkualitas. Beda dengan seperti ini kan harus apa yang ada di kepala, kalau spontan ya, apa yang ada di kepala disampaikan. Nah, itu untuk anak yang spontan, pengetahuannya banyak itu menguntungkan. Tetapi kalau untuk anak yang dia harus mengendapkan dulu, dia harus mencari sumber bacaan dulu, nah ini menguntungkan. Juga untuk anak-anak yang pemalu ya, yang introvert itu. Itu mungkin lebih berani dia ya melalui tulisan gitu ya. Iya. Apakah ada penelitiannya, Bu, yang membuktikan bahwa komunikasi verbal itu, komunikasi written text ini lebih efektif ketimbang komunikasi verbal? Enggak ya? Menurut saya itu bukan dua hal yang untuk dibandingkan, Pak. Oh, ya. Menurut saya pribadi, itu dua hal yang kita ambil mana keunggulannya dan kita ambil di situ. Gitu. Mana yang kita paling fit, ini diberikan secara verbal, lakukan secara verbal. Tapi kalau tidak memungkinkan dan itu bisa dilakukan secara teks, ambil sebanyak-banyak keuntungan dengan komunikasi berbasis teks. Gitu. Gitu. Jadi emang itu tergantung situasinya juga ya, artinya betul. Pengajar harus mempunyai nalar untuk itu ya barangkali ya, dia bagaimana? Harus memilih, Pak, harus memilih mana yang fit. Kalau misalnya membuktikan sebuah dalil matematis gitu. Nah, itu kalau dengan teks itu akan panjang. Dan kita tidak bisa memantau mahasiswa, responnya kan lambat dan kita tidak tahu mahasiswa ngerti atau tidak. Gitu. Nah, untuk seperti itu, nah saya kira itu komunikasi interaktif seperti ini yang sinkron itu mungkin lebih pas gitu. Tapi untuk menyiapkan siswa supaya paham bagaimana bukti bisa dimulai dengan diskusi gitu misalnya. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit tentang interaksi barangkali ya, interaksi antara siswa dengan pengajar, kemudian siswa dengan siswa, kemudian apalagi, Bu, bentuk interaksi yang terjadi selama COI ini? Nah, interaksi ada 3, Pak. Siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan interaksi siswa dengan materi ajar. Dengan materi ajar itu. Ya, itu pentingnya guru juga mempersiapkan kalau dia punya materi ajar yang bisa dimengerti oleh siswanya gitu, ya, yang bisa bicara begitu. Dipahami ya. Ya, kalau perlu langkahnya dibuat kecil-kecil kalau itu self learning materials ya. Kemudian banyak penjelasan, banyak gambar-gambar gitu misalnya. Jadi yang mudah dipahami itu yang susah ya barangkali kita membuat materi supaya dilihat dari sudut pandang peserta didik ya, bagaimana materi kita itu ya. Jadi di sini ternyata interaksi itu ya banyak ya, ada 3 tadi ya, antara pengajar dengan siswa, antara siswa dengan siswa sendiri. Nah, antara siswa dengan siswa itu dalam bentuk apa aja tuh? Selain tadi diskusi, berdebat, mungkin ada
ada pertemuan-pertemuan lain di luar kelas barangkali yang mereka lakukan? Bisa Pak, kalau misalnya kita memberikan penugasan kelompok gitu ya. Kalau penugasan kelompok, mahasiswa atau siswa itu misalnya diberi tugas, tugasnya tentu harus dipilih ya Pak. Jangan sampai tugas itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri loh gitu. Nah itu nggak cocok gitu. Atau tugasnya itu terlalu sulit untuk diskusi pun nggak akan selesai gitu. Nah itu pentingnya kita bisa menentukan level kesulitan dan jenis tugas itu. Jadi tugas itu harus membuat siswa itu saling tergantung satu dengan yang lain, butuh yang lain begitu. Dan mereka boleh misalnya mengerjakannya mereka dalam kelompok. Nah, dalam kelompok itu bisa misalnya diskusinya itu kita fasilitasi misalnya di LMS kita atau mereka kita bebaskan untuk membuat kelompok di line group atau di WA group gitu. Oh, bisa gitu ya. Membuat bisa. Kalau misalnya tidak punya LMS ya itu salah satu opsi Pak. Oke. Harus ada LMS-nya yang lebih ideal kalau ada. Nah, Bu, mungkin Bu Kasya kita bisa jelaskan sedikit dari kehadiran sosial atau presensi sosial itu apa contohnya Bu, presensi sosial ini? Contohnya salah satunya adalah menyampaikan perasaan. Menyampaikan perasaan. Ya, itu kan penting Pak. Ya, misalnya kita punya 10 atau 20 siswa, semuanya diam, kita nggak tahu apakah mereka diam itu senang, atau diam itu bingung, atau diam itu dia tidur, nggak memperhatikan, kan nggak ketahuan. Nah, salah satunya adalah menyampaikan perasaan. Saya senang, saya suka, saya bingung, saya tidak tahu, gitu misalnya. Atau yang kedua, ya, dan itu tidak harus dengan kata-kata ya. Kan kita ada banyak emotikon, Pak. Emotikon itu membantu sekali. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya ada kalimat tanpa emotikon tuh kadang-kadang dia marah atau dia senang ya. Gitu. Tapi begitu terakhir ada senyum, oh dia tuh sebenarnya bercanda gitu. Emotikon tuh punya kekuatan luar biasa untuk membuat kita mampu memproyeksikan perasaan kita saat itu. Jadi kehadiran sosial kita artikan seperti itu. Ya, kemudian menyebut nama. Itu persis kalau kita di WA itu Pak, persis ya. Jadi COI bisa diterapkan kalau kita komunikasi di WA group gitu. Ya, menyebut nama, berterima kasih, mengucapkan salam, kemudian mengulang kembali apa yang disampaikan. Tadi Pak Ivi bicara ini ya, atau terima kasih Pak Ivi. Saya senang sekali loh pagi ini bla 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 gitu misalnya. Dengan menyebut nama itu udah terjadi interaksi sosial ya. Yes. Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin kehadirannya ditunggu. Semua orang ingin, semua siswa ingin bahwa dia diingat oleh gurunya gitu. Saya jadi ingat ini Bu, kalau kita mempertemukan peserta dari misalnya dari kota, katakanlah dari Medan dipertemukan dengan dari Solo supaya di outroom untuk berkolaborasi misalnya. Mereka berdua itu awalnya malu-malu gitu ya, yang satu sifatnya agak keras, yang satu sifatnya lemah gemulai gitu ya. Jadi rupanya ada benturan budaya juga Bu Kasya di sini. Karena dengan menyebutkan nama yang kayak Bu Kasya bilang tadi, mereka bisa cair itu ya. Halo Pak Gustom, apa kabar? Pak ini mungkin Anda berada di mana? Di Medan, Medannya di mana? Kayak gitu ya, kayak untuk mencairkan. Jadi ya betul yang Pak Ivik sampaikan tadi, sebenarnya kita membuat sesuatu yang kita terkoneksi dengan dia. Medannya di mana? Danau Toba bagus sekali loh, saya suka gitu misalnya. Tapi saya paling suka dengan jeruknya loh, enak sekali misalnya. Itu kan supaya upaya kita untuk kita itu nampak dapat diraih gitu. Betul. Kayak kita terjangkau untuk mereka gitu. Ya, seperti icebreaker ya Bu ya. Jadi ya, icebreaker betul. Suasananya dingin jadi agak menghangat begitu ya. Betul Pak, betul. Nah yang kedua, yang kehadiran kognitif atau presensi kognitif itu seperti apa Bu Kasya? Nah kehadiran kognitif ini sebenarnya kalau di dalam pembelajaran inti Pak, karena kehadiran kognitif ini sebenarnya operasionalisasi dari berpikir kritis. Berpikir kritis. Yes. Oke. Jadi berpikir kritisnya itu muncul di dalam
cognitive presence, karena di situ ada kalau diberi permasalahan itu kan ada 4 komponen ya dari cognitive presence, yaitu triggering event, kemudian eksplorasi ya Pak ya, mengeksplorasi gagasan, brainstorming, mengumpulkan gagasan, bahan yang mungkin sesuai atau tidak sesuai gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengintegrasikan, menganalisis gagasan, membuat dugaan-dugaan gitu. Buat konsensus juga barangkali ya. Membuat konsensus begitu. Kemudian baru siswa itu akan mengajukan penyelesaian. Solusi. Ini loh solusinya gitu. Wah itu indah sekali ya kalau bisa. Iya. Dimulai dari brainstorm. Dan itu harus diajarkan, proses itu harus diajarkan. Tidak serta-merta udah kita COI kamu ini loh, kamu kerjaan, enggak. Ya itu yang menjadi tugas guru adalah mengarahkan supaya proses critical thinking-nya itu terjadi, supaya siswa mengerahkan kemampuannya dalam berpikir kritis. Gitu. Mantap, mantap. Jadi memang kalau saya ingat dari brainstorming, kemudian mengkoleksi ide-ide yang masuk, kemudian mengintegrasi tadi yang 3 ya, itu. Yang terakhir kehadiran teaching presence. Teaching presence. Presensi mengajar barangkali ya bahasa Indonesianya. Ya, ini fungsinya ya, fungsi dari teaching presence itu adalah membuat diskusi itu berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Jadi bukan mengajar dalam arti kata sebenarnya ya. Bukan mengajarkan ya Pak, tapi ini facilitating. Kayak misalnya gini, mengingatkan tujuan. Tujuan diskusi kita ini loh, jangan bahas yang ini, kayaknya ini agak jauh gitu misalnya. Atau mengingatkan, kita tinggal waktu 5 hari loh diskusinya ya. Jadi kita harus mulai mengatur strategi ini gitu misalnya. Atau mengarahkan supaya nggak salah arah juga ya, keluar dari jalur. Ya, begitu. Atau misalnya mengingatkan tujuan kita apa coba? Kita sudah sampai di mana ini? Atau misalnya menawarkan rangkuman. Oke, ini dari pendapat teman-teman semua ini saya rangkum menjadi ini yang yang penting-penting ini gitu. Coba dari yang penting-penting ini mari kita perdalam. Mana yang kita mau perdalam lagi? Nah, itu teaching presence. Dan itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab guru saja, tapi itu tanggung jawab seluruh anggota komunitas termasuk siswa. Nah, itu tugas guru adalah mempersiapkan siswanya untuk dapat menjalankan tugasnya. Ya, facilitating learning gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan barangkali di sini bahwa ketiga presensi ini akan men-trigger pembelajaran yang saya rasa optimal ya kalau bisa begini. Tapi Bu Asia, berarti kita juga punya tugas yaitu memberikan arahan ataupun training kepada dosen barangkali ya, pembelajar. Karena konsep ini kalau kita lihat dari sudut pandang instructional designer, mereka yang mendesain materi seperti ini itu harus bisa juga mengarahkan pengajar supaya mengikuti alur dari COI ini. Dan itu nggak mudah Bu Kasia ya. Barangkali. Dari mulai perencanaan Pak. Dari perencanaan. Dari membuat lesson plan-nya udah harus dipikirkan. Gitu. Ya. Dan itu applicable untuk semua materi ya, artinya untuk semua materi tertentu aja gitu ya, bisa untuk semua ya. Ya, saya akan mengatakan itu untuk semua, kecuali kalau misalnya olahraga mungkin enggak ya, yang bentuknya adalah banyak motorik begitu ya, yang lebih banyak pada pembelajaran yang sifatnya kognitif itu bisa. Ya. Dan memang yang tidak kalah penting adalah sebelum pembelajaran dan selama pembelajaran, guru itu harus memberikan orientasi dulu tentang prosesnya, tentang harapannya apa. Kepada siswa. Harus terbiasa, ya. Dan membantu mereka, mempersiapkan mereka, selain dia sendiri harus siap ya. Dengan siap dia harus mengerti situasi seperti apa, berbuat seperti apa, dia juga harus mempersiapkan siswa dalam hal orientasi. Bisa diajarkan, misalnya di awal-awal diajarkan, dan yang tidak kalah penting adalah sepanjang pembelajaran dia harus memberikan contoh, teladan Pak.
Dan mahasiswa dan siswa itu adalah peniru-peniru ulung dari tingkah laku kita loh. Betul, waduh, itu Betul, hati-hati. Iya Pak, cara komunikasi kita itu di minggu ketiga, keempat itu sudah ditiru oleh mereka. Kalau kita itu sering sekali memuji mahasiswa, kita sering murah dengan pujian, mereka akan murah pujian dengan temannya. Kalau kita berterima kasih dengan kontribusi mahasiswa sekecil apapun, mereka itu nanti segera akan berterima kasih kalau temannya memberikan pendapat loh Pak. Ya, jadi ya betul. Jadi kita harus sangat memperhatikan apa yang kita lakukan, komunikasi kita, karena itu diamati. Kita itu sebagai guru kita senantiasa diamati oleh siswa kita, oleh mahasiswa kita, dan mereka meniru. Gitu. Dan itu yang paling mudah, mengajarkan yang paling mudah itu adalah dengan teladan kita. Dan teladan itu harus disampaikan. Bu Gasya melakukan ini, berterima kasih itu karena supaya kamu nyaman. Kamu nyaman kan kalau ada terima kasih. Nah, oh iya gitu. Jadi itu tidak sekedar melihat tapi tidak ada penjelasan, dijelaskan juga. Gitu. Baik. Gitu. Baik Bu Gasya, saya rasa waktunya sudah hampir di ujung. Saya terima kasih sekali loh Pak. Saya sangat bersemangat. Saya juga. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, iya. Saya terus terang aja belajar banyak dari sini. Mudah-mudahan nanti yang teman-teman dosen kita juga akan melihat podcast ini. Saya pikir tadinya bincang-bincang ringan gitu ya, tapi rupanya menjadi cukup berat juga ya. Ya Pak, ini kita belum mengupas masing-masing kehadiran. Kita belum mengupas bagaimana ini bisa bawa ke penelitian. Itu seru banget Pak itu. Iya, mungkin kesempatan berikutnya ya Bu Gasya ya. Ya Pak, bisa dilihat bagaimana ini diteliti begitu. Bu Gasya tidak kapok gitu ya, kita ajak. Insya Allah tidak Pak. Baik Bu Gasya, biasanya sebagai penutup kita memberikan salam kompeten, mungkin sama-sama kita bisa berikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga manfaat dari podcast hari ini bisa terasa gitu ya dengan teman-teman. Amin. Ya, amin. Kita salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten. Iya, terima kasih.